Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Evin Fadilah Helmi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, Budaya Positif di Sekolah di SD Negeri Rejosari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Rejosari 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Rejosari 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di aula SD Rejosari 1 dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu untuk sebagai tugas saya, Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya adalah diseminasi modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif sebagai tugas dari saya, Ibu Evin, sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan dari saya. Terus Bapak dan Ibu, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini agar semua berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Marilah kita awali pada kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Rejosari 1 kepada Ibu Ratnaningsih SPD SD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Evin Fadilah Helmi, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Rejosari 1. Marilah kita awali acara pada pagi ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat berupa sehat, sehingga kita semua berada di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu semuanya,
SD kita sudah ada satu guru penggerak dan ditambah lagi satu calon guru penggerak angkatan 11. Seperti yang saya kami sampaikan bahwa untuk menjadi calon guru penggerak itu tidak mudah, butuh perjuangan dan pengorbanan. Kami doakan semoga yang belum lolos CGP di kesempatan berikutnya untuk dimudahkan lolos CGP. Amin. Selanjutnya kepada Bu Erwin selaku CGP, kami doakan semoga kegiatannya berjalan lancar sampai akhir nanti, sampai modul terakhir, dan harapannya segera mendapat sertifikat yaitu guru penggerak. Karena apa Bapak Ibu, di saat sekarang ini misalnya saja ingin menduduki jabatan sebagai kepala sekolah ataupun pengawas harus dari guru penggerak. Oleh itu kita doakan semuanya semoga di kemudian hari, di kesempatan berikutnya, guru-guru kami semuanya bisa mengikuti demi karir Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Erwin selaku calon guru penggerak yang pada siang ini akan mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana ilmu yang sudah dipelajari ini sangat-sangatlah menunjang untuk keberhasilan pendidikan di khususnya SD Negeri Rejasari 01. Semoga apa yang sudah dipelajari Bu Erwin dapat diimplementasikan nanti di sekolah kita kepada anak didiknya dan kepada digerakkan atau ditularkan, didiseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan mendalami ilmu tersebut. Jadi kami berharap nanti Bu Erwin akan menjadi model yang ditiru, yang dicontoh, terutama dalam implementasi budaya positif. Yang namanya budaya itu berarti sudah menjadi kesadaran, sudah menjadi kebiasaan. Contoh misalnya budaya positif, disiplin waktu. Ayo sebagai guru penggerak dan calon guru penggerak tunjukkan bahwa panjenengan itu sebagai contoh sehingga guru-guru yang lain bisa mengikutinya. Kemudian semoga juga nanti ilmu-ilmu yang sudah Bu Erwin terima yang akan disampaikan bisa diserap oleh guru-guru kami semuanya dan nantinya akan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nanti kami minta videonya dikirim ke kami sebagai bukti bahwa Bapak Ibu setelah menerima diseminasi ini, Bapak Ibu mengimplementasikan di kelasnya masing-masing, yaitu berupa kesepakatan kelas. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri di kegiatan ini. Besar harapan dari kami, ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat
antusias sehingga nanti bisa menyerap semua ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Evi. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ratna Ningsih yang sudah memberikan begitu banyak wejangan kepada kita semua. Terima kasih juga Ibu atas dukungannya kepada saya secara pribadi dan juga kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi menjadi motivasi untuk kita semua agar kita sebagai guru SD Rejosari 1 ini bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita sehingga tujuan dari pendidikan kita dapat tercapai dan juga visi misi sekolah SD Rejosari 1 dapat tercapai juga. Bapak dan Ibu, perkenankan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan desiminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, monggo semuanya masih ingat ya yel-yel kombel kita? Masih? Masih? Oke. Kombel SD Rejosari 1. Mbak Esti masih ingat Mbak Esti? Iya. Hai, 1, 2, 3. Hai yang ada di sana, yang ada di sini, ayo semua lihat kami. Ini kombel Rejosari 1, restu ibu jadi tujuanku. Saling saling memberi, yuk mari kita semua berbagi. Tua Ciro lupa tak genjas-genjas Rejosari 1, yang jempol-jempol Rejosari 1, restu ibu. Oke, yes. Sekali lagi tadi belum kompak. Ya, 1, 2, 3. Hai yang ada di sana, yang ada di sini, ayo semua lihat kami. Ini kombel Rejosari 1, restu ibu jadi tujuanku. Saling mengisi, saling memberi, yuk mari kita semua berbagi. Ciro lupa tak genjas-genjas Rejosari 1, yang jempol-jempol Rejosari 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah semangat ya? Restu Ibu? Oke, yes. Oke, ternyata Bapak dan Ibu sudah hafal, sudah selalu di hati ya? Iya. Bapak dan Ibu, marilah kita lihat di PPT ini. Yang pertama, kita ingat kembali Bapak Ibu tentang Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan Bapak Ibu sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi
kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dari uraian Ki Hajar Dewantara tersebut, Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang guru itu memperlakukan anak kita itu sebagai persemaian bibit. Nah, artinya di sini kita itu bibit itu mau dijadikan apa, gitu kan? Nah, tugas kita adalah akan tadi memperbaiki kondisi tanahnya agar bibit itu bisa tumbuh dengan baik, ya. Tanahnya harus bagus, kita beri pupuk, kita basmi ulat-ulatnya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu ternyata sangat berat. Nah, kita lihat karena di sini adalah kita sedang membahas tentang budaya positif. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif. Berarti ini nanti yang akan kita bahas Bapak dan Ibu ya. Ada 8 materi yang kita bahas. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini semua bukan hal yang baru bagi Bapak dan Ibu guru ya, karena kita juga sudah menerapkan disiplin positif di SD Negeri Rejosari 1 ini ya. Saya percaya sekali Bapak dan Ibu sudah memahami akan hal ini. Nah, tapi alangkah baiknya yang namanya pengalaman, pengetahuan dan ilmu itu akan terus berkembang apabila kita selalu berdiskusi, mempelajarinya secara bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini adalah tahun ketiga dari kurikulum Merdeka. Kalau tahun pertama baru kelas 1 dan 4, tahun kedua kelas 2 dan 5, dan tahun ketiga ini kelas 1 dan 6. Jadi Bapak Ibu sudah seharusnya kita sebagai seorang guru untuk selalu belajar menyesuaikan apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan. Hal-hal baru apa yang harus kita laksanakan, harus kita pelajari. Dan di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi rancangannya adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai kebutuhannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini harapannya adalah siswa kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak dan Ibu? Pinter? 6. Iya, sudah tahu semua ya, sudah hafal semua. Bahkan kita sudah punya lagunya. Terus. Punya lagunya. Lagunya bagaimana, masih ingat ya? Masih dong. 1, Bu Is. Ya, bareng Bu Is. Tak kalah saya.
Gimana Pak Adin? Masih mau lagi begitu ya? Oke, lagi sekali lagi Bu Is. Pak Adin masih kurang. Karena Pak Adin dan saya kelas 3 dan kelas 6 itu kan memang baru tahun ini ya. Jadi Pak Adin di kelas 3 mestinya masih kurang. Saya juga masih kurang. Tahu? Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Sudah ya, Pak Adin sudah? Oke. Sudah hafal, langsung hafal. Besok langsung dipraktekkan bersama dengan anak-anak. Nah, ini Bapak dan Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita itu kalau dengan anak-anak biasa mengontrol anak, ya, mengontrol anak agar anak itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, apakah ini sudah benar atau masih kurang benar. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi ya. Ternyata ya, guru itu bisa mengontrol murid tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Guru itu tidak bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi. Kalau Bapak dan Ibu guru, monggo Bapak pengawas, monggo katuran pinarak di depan Bapak. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nyuwun sewu Pak nggih kula. Nah, Bapak dan Ibu, teori tentang miskonsepsi ya di sini itu seolah-olah guru dapat mengontrol murid, padahal dapat apa mboten Bu? Mboten nggih, kita tidak bisa mengontrol murid, itu tidak bisa. Ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan. Kalau Bapak Ibu memberikan penguatan, wah kamu pintar sekali. Ya, itu kira-kira ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya itu dapat efektif dan tidak semuanya itu bisa bermanfaat bagi anak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu selalu menyanjung anak, wah kamu pintar sekali, nilaimu selalu 100. Apakah itu selalu bermanfaat bagi anak? Belum tentu Bapak Ibu. Malah bisa jadi anak-anak ya malah bisa jadi timbul hal-hal yang lain, bisa sombong seperti yang tadi Pak Adin katakan ya. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ternyata ya, untuk menguatkan karakter, dan jadi anak itu tidak bisa kuat karakternya itu hanya dengan kita mengkritik. Kalau kita mengkritik anak belum tentu ya. Kita kadang-kadang kan mengkritik anak terus pinginnya anak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tapi ternyata itu tidak menguatkan karakter mereka. Ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang ini terutama orang dewasa, orang tua memaksa agar anak-anak kita sesuai dengan harapan kita. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan
anak terhadap dunianya. Stimulus respon tentang dunia Bapak Ibu. Realita. Nah, jadi kalau stimulus respon tentang dunia itu realita kebutuhan kita sama. Realitanya kebutuhan kita itu sama. Tapi ternyata ya, teori kontrolnya realitanya itu kebutuhan kita berbeda-beda. Beda-beda bertentu kebutuhan anak itu. Kita menganggap satu kelas itu kebutuhannya sama, padahal tidak. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ya, biasanya kita menginginkan seseorang itu mempunyai pandangan yang sama seperti kita. Padahal apa? Padahal kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harusnya yang bisa memahami orang lain tersebut terhadap dunianya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak-anak kita melakukan perilaku yang buruk, belum tentu itu sebuah kesalahan. Tapi semua perilaku mereka, mengapa mereka bisa melakukan hal seperti itu, mengapa mereka bisa melakukan hal yang buruk, itu pasti mempunyai alasan dan tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya Anda, hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu kadang-kadang di kelas begitu, ya, saya bisa mengontrol anak-anak didik saya agar mereka semua sesuai dengan keinginan saya. Tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini, ya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bekerja sama Bapak Ibu, ya. Model berpikir menang kalah. Di sini modelnya adalah berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semuanya menang. Gitu ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, itu Bapak dan Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih lanjut. Ya, jadi sampai di sini Bapak dan Ibu guru semua paham, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu secara umum, ya Bapak dan Ibu, ya, kebajikan secara umum yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu kalau bisa adalah dari dalam diri, ya, intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Kadang-kadang perubahan diri kita itu kadang sesuai dengan atau berdasarkan perilaku orang lain. Kadang begitu, ya. Kalau begitu berarti itu motivasinya belum motivasi intrinsik, masih ekstrinsik. Misalnya saya mau
mendengarkan guru, biar saya itu dianggap baik oleh guru misalnya, ya itu berarti masih motivasi ekstrinsik. Harapannya adalah perubahan perilaku itu dari dalam diri kita. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama. Nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di sini yang sudah kita ketahui bersama Bapak dan Ibu ya, yaitu dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini untuk profil pelajar Pancasila. Terus nilai kebajikan yang lain Bapak Ibu dari Ibu Primariat program atau PYP. Di situ nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus ada lagi nilai kebajikan yang lain melalui keterampilan hidup Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai yang bagus seperti nilai percaya diri, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal Bapak dan Ibu. Jadi harapannya kita semua memiliki nilai-nilai ini dalam diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan atau kita bisa menjalani kehidupan dengan baik Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia, kita hidup sebagai manusia di dunia ini, pastilah kita mempunyai kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar yang kita inginkan untuk mendapatkannya, Bapak dan Ibu. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama untuk bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sudah pasti Bapak dan Ibu ya, kebutuhan bertahan hidup. Terus kita juga butuh ternyata yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ya, ini adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kadang-kadang kita melihat anak didik kita melakukan hal-hal yang kurang pas atau kurang sesuai. Ternyata setelah kita selidiki, oh, anak tersebut ternyata membutuhkan kasih sayang dari kita, atau anak tersebut kurang diterima di kelompoknya. Nah, dari sini setelah kita belajar ini, tentunya kita akan lebih mengerti lagi karakteristik dari anak didik kita. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, Bapak Ibu. Semua manusia pasti dalam pribadinya punya kebutuhan untuk penguasaan. Apa saja sih di kebutuhan penguasaan? Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, semua butuh seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai
sampai saat anak-anak kita sudah mempunyai sikap-sikap tertentu kita kurang memahaminya. Mungkin anak tersebut adalah ingin diakui atau ingin karena sudah berprestasi misalnya, ingin diakui. Kadang-kadang mereka juga ingin didengar oleh kita sebagai orang dewasa, ya. Karena semua anak itu dari anak yang kita ajar itu pasti mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Ya, jadi kita semua juga punya kebutuhan untuk bebas, punya rasa untuk bebas. Seperti apa ini Bapak dan Ibu? Misalnya mandiri, memiliki pilihan bebas. Saya ingin melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari orang lain, atau saya ingin melakukan sesuatu tanpa harus sama dengan teman saya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu perlu dilihat kembali, terus mencoba hal-hal yang baru. Berikan anak-anak kita kebebasan untuk mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kebutuhan dasar yang kelima yaitu tentang kesenangan. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu pastilah punya kebutuhan untuk bersenang-senang. Makanya banyak sekali dari kita, misalnya satu minggu sudah bekerja Bapak pengawas, ya. Nanti weekendnya kemana Pak pengawas? Iya, weekendnya naik gunung, begitu ya. Jadi itu kebutuhan untuk bersenang-senang, ya. Kebutuhan akan kesenangan, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, sekarang Bapak dan Ibu coba. Ada pertanyaan ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Siapa yang mau menjawab? Pasti ini bapak-bapak ini. Ayo Pak, kenapa Pak? Pak Haji Pak? Ya Bapak dan Ibu. Motivasi apa ya? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, setengah 7 sudah datang, mengajar di kelas jam 7, kira-kira motivasi apakah yang mendasari Bapak dan Ibu melakukan tindakan tersebut? Terima kasih. Sedikit saya akan menyampaikan motivasi saya kenapa datang tepat waktu. Mungkin tepatnya bukan motivasi, tapi ketika saya berusaha untuk datang tepat waktu itu, di pikiran saya adalah saya itu kasihan jika saya tidak tepat waktu, kasihan kepada anak-anak, kasihan kalau saya itu tidak bisa memfasilitasi mereka seperti itu. Kalau saya merebut hak mereka seharusnya dapat pelajaran, tetapi saya telat itu. Motivasi diri saya itu saya kasihan kepada mereka, bukan takut sama absen. Kalau saya enggak. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas, ya. Jadi jawabannya luar biasa. Ternyata motivasi dari Bapak Guru ini adalah motivasinya sudah intrinsik dari dalam diri. Kasihan anak-anak, kalau saya belum datang di jam 7, mereka pasti berkeliaran di luar. Mereka pasti terkurangi hak-hak mereka untuk mendapatkan pelajaran. Begitu Bapak ya? Mantap. Masih ada yang mau menanggapi lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya sendiri ya, motivasi apakah yang mendasari saya hadir tepat waktu di sekolah? Terus
terus terang kalau saya sendiri lebih ke diri saya pribadi, karena itu merupakan, kalau datang tepat waktu itu merupakan menurut saya ya salah satu harga diri seorang guru. Itu saja, karena dari perilaku kita lah anak-anak melihat, murid melihat dan langsung mencontoh perilaku kita. Jadi ketika saya datang tepat waktu, maka saya ingin menunjukkan pada murid-murid saya bahwa inilah yang seharusnya kita lakukan. Disiplin setiap hari dan terus dilakukan. Saya ingin memberikan contoh yang terbaik untuk murid-murid saya. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa Ibu Idam ya. Jadi motivasinya adalah ingin menunjukkan pada anak-anak ini loh, seharusnya memang seperti inilah budayanya, harus seperti ini, disiplin, dan harus disiplin itu harus kita terapkan sebagai budaya, sudah membudaya sebagai budaya, begitu ya. Terima kasih Bu Ana dan juga Pak Adib yang sudah memberikan pandangannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ingin? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Begitu? Jawabannya apa? Tidak, tidak, ya, bukan itu. Bapak Ibu ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah Bapak Ibu kalau datang tepat waktu itu ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah? Tidak, Bapak dan Ibu ya. Apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid? Ya? Iya, oke Bapak dan Ibu. Jadi seharusnya motivasi itu memang timbul dari diri kita, bukan dari orang lain. Nah, di sini Bapak dan Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, kita bayangkan Bapak Ibu kasus-kasus di sekolah kita misalnya. Anak-anak kita, mereka datang ke sekolah tepat waktu. Apakah mereka itu sudah mempunyai motivasi intrinsik atau masih ekstrinsik? Nah, ini perlu kita gali bersama Bapak dan Ibu. Kalau motivasi mereka masih ekstrinsik, itu mereka hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya datang tidak terlambat agar tidak dihukum. Ya, saya memakai sepatu warna hitam agar tidak dihukum. Nah, itu ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa jadi motivasi itu saya melakukan sesuatu hal agar saya mendapatkan sesuatu yang lain. Ya wes, saya misalnya guru, saya sudah hafal perkalian sampai 100. Saya dapat apa dong? Saya dapat apa ya? Nanti tak kasih uang 5.000. Nah, berarti anak itu ternyata motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang motivasi intrinsik Bapak dan Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sudah intrinsik ini yang sudah bagus Bapak dan Ibu, jadi harapannya motivasi anak-anak kita itu sudah intrinsik, sehingga semuanya sudah membudaya menjadi karakter bagi anak-anak tersebut. Nah, sekarang kita lihat seperti yang tadi motivasi itu kan kadang-kadang
untuk menghindari hukuman, ya, atau untuk mendapatkan imbalan. Nah, kita lihat hukuman. Hukuman itu yang seperti apa sih Bapak dan Ibu? Hukuman itu ternyata tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak memakai sepatu hitam, ayo maju ke depan. Misalnya saat upacara tidak memakai topi. Tuh ya. Jadi hukuman itu tidak direncana. Kalau tidak direncana itu namanya hukuman, ya. Tapi kalau sudah ada rencana sebelumnya, ya bukan, ya. Kalau yang memakai topi itu bukan termasuknya yang mana nanti, ya. Coba. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, ya. Murid itu tidak dilibatkan dalam sebuah pembuatan aturan di sini. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi Bapak dan Ibu, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Sudah ada aturan, terus dia tidak mematuhi terencana, sudah ada rencananya, sudah ada kesepakatan sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau memantau terus, kayak tidak pakai sabuk, tidak pakai topi, tidak pakai sepatu hitam, maju depan halaman misalnya saat upacara. Nah, itu Bapak dan Ibu, ya. Terus yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini. Ini kira-kira dari ketiga itu yang paling bagus yang mana Bapak dan Ibu? Restitusi, ya. Kalau restitusi berarti kita proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Dicari solusinya sendiri, coba adik, ya. Hukuman, konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti sudah ada peraturannya, Berarti kalau kita nyuruh anak untuk tadi misalnya tidak disiplin saat upacara. Tapi berarti konsekuensi itu punya yang masuk yang karena kesepakatan itu ke depan belum restitusi, ya. Iya, itu berarti restitusinya berarti nanti dipanggil anaknya, Mas Adib sini coba ke kantor dulu, ya. Tadi kenapa kok Mas Adib itu tidak pakai topi? Terus Mas Adib kan menjawab, kenapa jawabannya? Lupa. Kok bisa lupa? Kenapa? Buru-buru. Kenapa bisa sampai buru-buru? Bangunnya kesiangan. Kok sampai kesiangan? Nonton bola sampai malam. Ternyata akar masalahnya adalah tidur terlalu malam. Nah, nanti terus dicari solusinya, begitu. Nah, solusinya bolanya siang saja. Siaran bola dihentikan, senangnya wong sak donya. Ya, itu ya. Nanti kita belajar itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang di sini ada, ini Bapak dan Ibu, coba Bu Is bisa dibaca. Itu masuknya nopo. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuknya hukuman. Terus selanjutnya Lari mengelilingi
ke sekolah. Hukuman. Membersih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Iya, terima kasih. Coba kita lihat tektok PJOK ini PJOK mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Sampai peol. Ya, di sini maksudnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu berarti konsekuensi, ya. Ada konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi, ya. Kalau ditumpahkan ya berarti bagaimana agar bersih kembali, konsekuensinya harus dibersihkan, gitu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Iya, murid disuruh tidak mengenakan, ya, berarti penyeker. Nah, ini berarti hukuman, ya, kan tidak pas, ya. Seumpama anak tidak memakai sepatu hitam, ya bukan berarti dia mengikuti pelajaran tapi tidak bersepatu, gitu, betul, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi berarti di sini sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, mestinya, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini mengganti penghapus teman yang dihindarkan. Ya, konsekuensi. Mencatat 200 kali kalimat. Hukuman. Berdiri tengah lapangan. Membersihkan WC. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh. Konsekuensi. Mengganti penghapus teman yang hilang. Iya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Nah, ini kadang-kadang kita itu kadang juga sering melakukannya, deh. Kita sering melakukan penghargaan terhadap anak-anak kita, deh. Nah, kadang-kadang begitu. Misalnya memberi penghargaan kepada anak yang sudah hafal juara lomba lari. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita lihat penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ternyata penghargaan itu bisa jadi malah itu merupakan sebuah hukuman. Karena apa, Bapak dan Ibu? Kita lihat dihukum oleh penghargaan. Kok bisa, ya, penghargaan, kita sudah dapat penghargaan tapi ternyata itu hukuman. Nah, jadi itu karena apa? Karena ketergantungan dalam jangka panjang, ya. Kita akan selalu termotivasi tadi. Termotivasinya ekstrinsik, ya. Ketergantungan dalam jangka panjang di sekolah saat masih SD, masih TK,
tidak disayangi lagi ya sama orang tua misalnya ya. Menimbulkan persaingan. Nah, di sini penghargaan bisa menimbulkan persaingan. Sudah pasti ya. Pasti anak akan bersaing agar saya yang mendapat penghargaan itu. Kalau saingannya bagus. Nah, di sini saingannya bagus ini. Ayo ada kasus ini. Penghargaan, mendapat penghargaan. Sama-sama saingan. Misalnya dalam apa, Pak? Contoh saja dalam apa? Dalam ranking, perankingan. Nah, coba Pak pengawas ada masukan? Iya, penghargaan dalam perankingan di sekolah itu sebetulnya bagus atau tidak, Pak? Terima kasih pemberian penghargaan. Semuanya sebenarnya punya positif dan negatif. Jadi kalau itu bisa memberikan betul-betul berefektif pasti, saya kira bagus-bagus juga. Daripada nggak dapat apa-apanya, akhirnya murah bodoh baik gitu. Tapi ketika itu juga sabun tahun kok oli terus oli kok bukunya mau telur terus baca terus juga mungkin bahkan ya bosan juga akhirnya alah paling ya oli mau buku telur karena mungkin nilainya bukan sesuatu yang menarik. Sehingga dalam pemberian hadiah reward itu pada prinsipnya saya penting, tapi jenisnya itu adalah sesuatu yang bagi dia itu memiliki kebanggaan. Karena kalau niatnya bersifat nominal tadi berupa buku mengenai itu kan sudah terukur bagi dia mungkin jadi hal yang biasa. Tapi suatu saat mungkin diberikan sesuatu yang misalnya piala tadi ya, piala. Mungkin nilainya kan mungkin sing tumbuhnya sing paket itu tuh saya ketemu mungkin ya. Tapi karena itu bisa dibanggakan, akhirnya bagi anak itu senang wah kepengen bina rumah ono sing dipajang dan waktu bukti bahwa tadi kan tadi saya juga menyampaikan bahwa aktualisasi diri, pengakuan terhadap kemampuan kita sebagai akan sesuatu itu perlu dibuktikan, diapresiasi, dan akhirnya adalah bukti adanya suatu penghargaan. Ya bagi saya itu kan bagus juga penggunaan reward maupun punishment sama-sama penting, tapi penggunaannya harus betul-betul efektif sehingga bisa memilah apa sih yang memang sekiranya itu penghargaan yang betul-betul bagi anak itu betul-betul menimbulkan kebanggaan, sehingga yang lain pun juga termotivasi untuk mendapat tersebut. Dan juga bagi anak juga jangan sampai menimbulkan kebosanan. Terus ngumpulnya sampai ke kelas siji sudah buku telur, sing gampang misalnya seperti itu. Mungkin dulu, karena ya. Jadi saya jadi tetap pada prinsip ya. Ada baiknya juga dong. Terima kasih pencerahan dari Bapak pengawas kita. Ternyata untuk reward itu juga memang perlu Bapak dan Ibu ya untuk meningkatkan motivasi. Dan di sini yang terpenting bagi kita seorang guru adalah bagaimana menciptakan motivasi bagi anak didik tersebut agar motivasi itu tumbuh menjadi motivasi intrinsik sehingga menjadi karakter dan membudaya bagi mereka. Dan di sini Bapak Ibu dilanjutkan lagi ya untuk penghargaan menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Jadi yang tidak mendapatkan merasa bagaimana begitu ya. Kecewa bila tidak mendapatkannya, menimbulkan persaingan, menurunkan ketepatan, mematikan kreativitas. Ini semua bisa jadi iya, bisa jadi bagi anak-anak tertentu tidak. Kalau mereka sudah mempunyai karakter pada diri mereka masing-masing, pasti ini tidak akan terjadi, Bapak Ibu ya. Terus lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dia sebagai penghukum, dia langsung akan hormat pada bendera selama
itu ya. Kalau guru tersebut sebagai pembuat rasa bersalah, mereka akan mengatakan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ya, pembuat rasa bersalah ya tadi. Misalnya ada lagi contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalnya posisi kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti itu lagi ya. Jadi di sini kalau kita sebagai seorang teman bisa kata-katanya seperti itu bapak dan ibu ya. Atau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu kalau pemantau. Terus misalnya kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini posisi kontrol. Coba Bapak Ibu sudah mengerti ya 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sebagai apa? Penghukum. Bapak dan Ibu guru yang selalu memberikan hukuman pada anak-anak. Atau Bapak dan Ibu guru sebagai teman. Terus atau yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah. Keempat, pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu, posisi Bapak Ibu saat ini kan bisa ya membaca diri saya sendiri. Saya itu termasuknya dalam kategori yang mana ya? Ayo ditulis, bisa ditempel di papan. Hati itu gimana? Hati seakan saya buang berarti ya. Sesuai membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Teman yang membuat rasa bersalah. Makan makanan. Pemantau. Ya berarti Mbak Al yang membaca.
Nah, Bapak dan Ibu, ternyata posisi kontrol kita itu kadang saya menghukum, kadang teman, pemantau, saya berganti-ganti. Aduh. Kadang-kadang saya menjadi manajer teman dan membuat rasa bersalah. Saya berusaha sebagai pemantau dan penghukum. Posisi saya berubah-ubah menyesuaikan situasi dan kondisi, terutama siapa yang dihadapi. Membuat rasa bersalah, kadang sebagai teman, kadang juga sebagai manajer. Teman mengontrol murid dengan bujukan, manajer murid menemukan solusinya. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu tadi. Ternyata kita, tapi dari tadi tidak ada yang menghukum, ya. Posisi kita dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak dan Ibu, posisi Bapak Ibu sebetulnya sudah tahu posisi yang terbaik apa? Posisi yang terbaik itu manajer, Bapak Ibu ya. Jadi kan kita kembali lagi kepada anak-anak Bapak dan Ibu nih. Jadi motivasi itu kan ada eksternal dan ada internal. Terus perilaku kontrol negatif, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum, ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu kita masih dalam posisi kontrol negatif. Nah, jadi kalau bisa kita menghindari yang dua itu. Tapi kalau kita sudah berada di posisi teman, terus kita sudah berada di posisi pemantau, itu sudah termasuk kontrol positif, Bapak Ibu. Hanya saja kontrol positif motivasinya masih motivasi yang eksternal terhadap anak. Nah, baru kalau kita sudah posisi kontrolnya sudah yang positif, sudah motivasi sudah dari internal anak, itu berarti sudah manajer. Kita lihat coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Teman. Saya kecewa sekali sama kamu. Gimana sih? Bukan sudah bilang berkali-kali, masih saja kamu tidak percaya. Ini apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Hukuman, ya. Hukuman dalam bentuk verbal. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencananya kalau sudah seperti itu? Apa ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer, ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Apa ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Teman, kalau ini teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ini berarti pemantau. Kalau kamu tidak begini, maka tidak begini. Benar? Kamu tidak mendapatkan nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Oke, dan Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas kesepakatan yang dilakukan bersama-sama dengan siswa, ya. Kalau peraturan itu kan dibuat oleh satu pihak, ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan horizontal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas sudah dibuat semua Bapak dan Ibu, dan kita sudah mendapatkan ilmunya di pondel-pondel sebelumnya, Ibu Kepala Sekolah. Jadi di sini saya sedikit saja sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Ini sudah kita bahas bersama di pembelajaran yang lalu, Bapak Ibu, dan semua kelas sudah membuat keyakinan kelas dengan tidak terlalu banyak, Bapak dan Ibu. Di Pak Adib hanya berapa?
keyakinan kelasnya 7. Iya, di kelas 1 5. Iya. Karena masih kecil ya, biar bisa diingat. Dan yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini yang dinanti oleh Pak Adit ya. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita membuat kesalahan itu pasti sebuah proses pembelajaran. Tidak mungkin dalam proses pembelajaran itu tidak ada kesalahan. Nanti Bapak Ibu bisa seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita menstabilkan identitas anak ya, agar anak itu tetap merasa bahwa dirinya itu berharga. Ya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kadang-kadang kan anak melakukan sesuatu karena memang mereka sedang karena dinakali temannya, misalnya dulu sama temannya. Dia kan juga berhak untuk membela diri. Jadi kamu juga berhak merasa seperti itu ya. Ini menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Jadi setiap perilaku itu pasti untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya harga diri, misalnya kan ya. Kalau saya ngalah, kalau saya tidak mau membunuh, saya dipoyoki sama teman saya, masa saya ngalah, gitu kan? Misalnya. Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, kita itu termotivasi secara intrinsik. Kalau sudah pada tahap yang ini, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nah itu ya. Jadi posisi keyakinan kelas, apa ini namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi di tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan ya, seperti yang tadi kasus itu ya. Mengapa kalau dia sebagai manajer ya, posisinya sebagai manajer, berarti dia akan menanyakan kepada siswa, kenapa kamu bisa tidak memakai tadi topi? Karena saya terburu-buru. Kenapa bisa terburu-buru? Karena begini. Terus solusinya apa tadi Pak Adit? Solusinya kan tadi masalahnya tidak tidur. Berarti solusinya besok lagi. Berarti kamu kalau tidur jangan terlalu malam. Akhirnya kalau terlalu malam, terus bagaimana? Terlambat, bangunnya kesiangan. Kalau bangunnya kesiangan, semuanya belum dipersiapkan, kesusu, akhirnya tidak dibawa topinya. Ibu. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Di sini sudah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional
dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, terima kasih waktunya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi hal